Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dengan setia dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh kawan terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara maupun di dalam negeri. Aku ucapkan terima kasih atas seluruh apresiasinya dan tetaplah menjadi yang anti skip dan anti download, ya. Bagi yang berkenan silahkan saja di share link ya, linknya, link kajian dari channel dakwah ini. Jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan, kemudian diunggah ulang, enggak begitu, ya. Jangan begitu. Berikutnya semuanya dari kalian aku ucapkan terima kasih matur nuwun yang teramat sangat atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya, ya. Apa yang baik kau doakan untukku, aku juga kembali mendoakan kebaikan itu tercurahkan untuk kalian semuanya. Jadi sama-sama kita, ya, sama-sama mendoakan kebaikan, dan semoga doa-doa kita bagian dari doa-doa yang diijabai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seri yang kedua. Ya. Seri yang kedua. Kemarin sudah, ya, perang-perang pemikiran yang ada di dunia persilatan, ya, pertarungan di Ghosul Fikr, ya, seperti itu, ya. Terutama dalam dunia kampus, karena paham pluralisme itu masuknya di dunia kampus, ya. Oke, nanti juga kita tahu sebetulnya apa sih yang mau dimauin pluralisme ini, gitu, ya. Karena Islam itu menolak pluralisme. Kalau pluralitas diterima, ya, pluralitas itu diterima Islam. Makanya ada lakum dinukum waliyadin, ya, diterima. Tapi pluralisme ditolak, gitu, ya. Oke. Kemarin ceritanya sampai dengan ketika aku bertamu di rumahnya Pak dosen itu, ya, yang menulis buku pluralisme itu. Dan aku katakan kalau memang semua agama sama itu, lalu bagaimana kita memahami inna dina indallahi Islam? Lalu dijawabnya bahwa tafsiran Bapak itu terlalu sempit, dia bilang gitu. Ya, dari suasana itu aku pikir ini orang sudah nggak bisa diajak main ayat, sudah main logika aja, mantik, rasionalitas, ya. Kebetulan pada waktu itu rumahnya lagi dicat, di kapur, kan bikin rumah baru dia. Di aku di sini berdua sama beliaunya, di pojok sana itu istrinya sedang, ya, bersih-bersih debu-debu dari habis bangun rumahnya, dan di sisi sana itu tukangnya ngecat. Oke lah Pak kalau begitu, ya. Saya coba mau tanya, tolong dijelaskan kepada saya, gitu. Dia diam dan akhirnya aku ajukan pertanyaan. Ini bukunya aku cari dari kemarin belum ketemu, ya. Buku yang dia susun. Aku bilang begini, karena ini sudah nggak bisa pakai ayat, gitu. Pak, aku mau tanya. Kemudian ada tukang cat memberikan ilham. Kalau semua warna itu putih, Pak,
Aku nggak tanya warna merah, hijau, kuning nggak. Aku mau tanya, warna putih itu ada nggak? Ya. Jadi kalau semua agama itu benar, ya, jadinya benar itu ada nggak Pak agama yang benar itu? Dia itu bukan orang bodoh, dia orang pintar. Dia nggak jawab tapi dia bilang begini, sudahlah, saya ditunggu mahasiswa saya harus segera ke kampus. Nah, dari situ karena aku kan tamu, harus ada adab bertamu. Ketika tuan rumah sudah tidak menghendaki kita, ya kita menarik diri. Gitu. Akhirnya ya saya mohon maaf, ya jangan sampai diskusi kita yang memang tidak ketemu menjadi penghalang untuk melanjutkan silaturahmi kita. Gitu. Setelah basa-basi, oke. Ya aku sih nggak tahu apakah beliaunya langsung ke kampus, apakah itu hanya trik dia untuk mengatakan bahwa diskusi kita selesai, nggak usah dilanjutkan atau gimana, nggak tahu lah. Cuman aku tetap aja ya, mohon diri dan minta maaf kalau ada yang salah-salah kata, salah-salah ucap itu. Akhirnya aku pulang. Jadi bapak itu tidak jawab. Dia jawab, sudahlah, saya harus ke kampus karena mahasiswa saya menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bapak itu tidak mau menjawab? Karena dia orang pintar, bukan orang bodoh. Logika berpikir, rasionalitas kita bekerja. Apabila semua warna putih, putih itu jadi nggak ada, gitu loh. Dia tahu itu, makanya dia nggak mau jawab. Kalau semua warna itu hitam, hitam itu sendiri sudah nggak ada. Karena apa? Karena nggak ada pembandingnya. Adanya hitam, adanya putih, adanya hitam, atau adanya kuning, adanya hijau, dan itu ada komparasinya, ada pembandingnya, sehingga kita punya banyak warna. Kalau di dunia ini semua laki semua, laki itu jadi nggak ada loh. Laki itu ada ketika ada wanita. Begitu juga kalau semua wanita itu jadi nggak ada. Karena adanya wanita, karena adanya laki sebagai komparasinya. Begitu juga warna tadi. Kalau semuanya itu warna itu putih, Pak, ada nggak warna putih itu? Dia nggak mau jawab, karena jawabannya tidak ada. Maka kalau semuanya benar itu jadi nggak ada. Jadi kalau semua agama itu benar, sama benernya, agama itu jadinya nggak ada, jadi salah. Karena adanya yang benar itu harus ada yang salah. Ada yang bilang salah, harus ada yang dibilang benar. Kalau semua benar, agama ini benar, agama itu benar, agama semua benar, itu jadi nggak benar gitu loh. Seperti kalau semua putih, itu jadi nggak putih. Paham di sini? Itu kalau dalam ilmu pesantren namanya mantik, ya, memainkan logika berpikir. Jadi yang kata-kata orang pluralisme semua agama sama benernya itu jadinya nggak bener, karena semua bener. Lah terus bagaimana? Karena adanya bener itu adanya salah, adanya salah, adanya bener. Kalau semua bener itu jadi nggak ada, semua salah itu juga jadi nggak ada, gitu ya. Ada komparasi gitu. Itulah ya, bapak itu juga ya, karena dia tahu kalau dia jawab itu akan menjebak dia, makanya dia nggak mau jawab. Mana tisu tuh? Oke. Sekarang aku jelaskan seperti ini. Jadi sebelum ini kasih air dikit. Sebelum kita masuk ke ayat utama, aku beberkan dulu kerangka berpikirnya ya. Supaya nanti ketika masuk ke ayat-ayat utamanya kalian sudah enjoy, sudah leading ya. Oke.
Aku punya teman Kristen, ya. Dia itu nggak ada masalah. Ada orang murtad, murtad itu dari Islam ke Kristen gitu ya. Ya contohnya agamanya gitulah ya, karena kan pembandingnya itu ya yang banyak. Sebetulnya kalau murtad itu pokoknya nggak mau kemana-mana, asal dia keluar dari Islam itu murtad, sudah nggak harus ke Kristen sebetulnya sih ya. Tapi sebagai simpel yang kita pakai kan Islam Kristen gitu. Jadi teman Kristenku itu kalau ada orang murtad ya dari Islam terus masuk Kristen, itu dia biasa-biasa saja, dia nggak terus seneng bergembira gitu, enggak. Dia biasa-biasa saja. Sebaliknya ada orang Kristen mualaf masuk ke Islam, dia juga biasa-biasa saja. Oh ada mualaf, terus dia gundah gulana, enggak. Ada murtad, terus dia menjadi berbunga-bunga juga enggak. Biasa saja ya. Mau orang murtad, mau orang mualaf, biasa-biasa saja. Alasannya kenapa bisa begitu? Kan itu yang menarik. Alasannya begini. Karena dia mengatakan begini. Ini justru berawal dari Abrahamic faith. Ini Abrahamik ya, melahirkanlah anak yang namanya Yahudi, dilanjutkan oleh Nasrani. Penyimpangannya nggak usah ya, Kristennya nggak usah ya, gini aja Nasrani supaya simpel. Terus dilanjutkan oleh yang namanya Islam. Ini makanya nanti setelah ini tonton videoku tentang semua nabi itu Muslim, tapi tidak semua nabi Islam. Ya, ini yang kadang-kadang orang salah kaprah, dikirain Nabi Musa itu Islam, Nabi Isa itu Islam, Nabi Ibrahim itu Islam. Enggak. Al-Quran enggak pernah bilang Nabi Ibrahim itu Islam. Maka perdebatan pertarungan di surat Al-Baqarah itu antara Yahudi, Nasrani, Islam, semua saling berebut untuk memiliki Bapak Abraham, dijelaskan sama Al-Quran bahwa Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi juga bukan Islam. Cari deh ayatnya deh, bukan Yahudi, bukannya Nasrani, itu Al-Baqarah ayat berapa itu? Ya. Nah, untuk teman yang Kristen, ya, temanku ini manusia ya, ini manusia. Bagi dia nih, ini bagi dia nih ya, supaya kalian juga nggak nanti salah. Ya, Bapak Abraham melahirkan anak-anak Yahudi, Nasrani, Islam. Bagi dia ini tetap berlaku. Bagi dia ini juga tetap berlaku, ini juga tetap berlaku. Kita mulai. Mana coba lihat. Aduh, gimana ini? Gimana ini? Kok lari dia? Ya. Yahudi tetap berlaku, Nasrani tetap berlaku, Islam tetap berlaku. Mana? Gak bisa cepat. Bukan, ini yang Al-Baqarah 120, ini bukan. Yang coba kamu ketik repot tuh lah aku ngomong nggak tak aku, makanya kok punya sekretaris nganu tak tempeleng sama aku pernah ya debat itu, aku belum punya laptop pada saat itu, laptop masih mahal. Debat aku nggak dikasih laptop, terus ada laptop tuh pakai seperti sekretaris itu. Kalau ketemu dulu tak tempeleng sama aku minta surat A dikasih surat B, surat C kasih surat D. Aku nggak bisa begitu, akhirnya buyar konsentrasiku. Kalau aku punya sekretaris harus aku bilang A, C, C, D, D gitu. Ambil taruhan. Tambah jengkel nggak, tambah membantu aku, tambah bikin konsentrasiku hilang. Aku nggak bisa begitu. Itu tahun berapa itu aku lupa itu. Ya.
Itu di awal-awal ya, kita sudah pernah bahas belum itu ya. Ibrahim itu bukan, coba ketik gini, Ibrahim itu bukan Yahudi gitu. Kamu harus pintar juga, kalau Bapak butuh kamu harus ngerti gitu loh. Seperti ini kan kita habis waktu hanya cari ayat aja. Ya. Jadi di sini orang tinggal memilih karena ini masih berlaku. Dia mau Yahudi ya monggo, dia mau Nasrani ya monggo, dia mau Islam ya monggo. Ini teman Kristenku pemahamannya begitu. Jadi ada orang dari Nasrani, dia keluar menjadi Islam mualaf, dia nggak ada masalah. Dia dari Islam murtad jadi Nasrani atau dari Yahudi, dia nggak ada masalah. Karena ini masih sama-sama Abrahamic faith, nih ketemu, gitu loh. Nggak ada masalah, mau kesini monggo, kesini monggo, kesini, karena masih dalam satu keluarga besar Ibrahim. Mana? Nah ini gitu, kalau ditanya itu ngerti kamu, jangan goblok aja. Surat Ali Imran surat 3 ayat 67 ya begini. Maka na Ibrahimu Yahudiya wala Nasroniya walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim, ya, dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, nggak dibilang Islam tuh. Cuman ini jadi masalah kalau lu nggak punya kemampuan untuk mengurai apa itu Islam, apa itu Muslim, memang kacau jadinya. Muslim itu tunduk patuh, itu karakter, Islam itu nama. Sekarang kalau memang Islam, kenapa nggak dibilang Islam? Jadi Muslim itu ya bisa dari Islam, bisa dari salama. Mau kemana dia? Nggak. Baru nanti ketika dia masuk dalam Islam, baru yang namanya Muslim itu otomatis Islam. Gitu loh, ya. Nah, di sini kan nggak disebutkan dia Islam. Ibrahim bukan orang Yahudi. Yahudi itu nama agama. Ibrahim bukan seorang Nasrani. Nasrani itu nama agama. Juga kan nggak disebut. Tetapi dia adalah seorang Islam. Gitu kan nggak ada. Nggak ada. Karena Islam sebagai sebuah nama itu hadirnya di abad ke-7 itu. Itu loh. Ya, oke, nih. Jelas ya, itu jelasnya di tajuk kita bahwa semua nabi Muslim tapi tidak semua nabi Islam. Ya, itu cari di situ ada berapa seri. Itu juga berseri itu. Ya, oke, aku kesini. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini semua masih berlaku. Kita tinggal pilih aja, you mau yang kemana. Ini posisi you sekarang menentukan sikap. You mau ke Yahudi monggo, you mau ke Nasrani monggo, you mau ke Islam monggo. Karena ini sama-sama anak Abraham. Ada yang setuju nggak begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang setuju nggak? Oke, aku bacakan dulu komen yang masuk sambil memikirkan ini. Kang Mas Sarto Adi, alhamdulillah Gus Serpong Tangerang nyimak sepulang kerja. Matur nuwun Anda orang-orang yang luar biasa ya. Dengan kelelahan pulang kerja biasanya masih ogah-ogahan tapi terus ikut kajian nyimak. Terima kasih Kang Mas Sarto Adi ya, semoga Allah selalu merahmatimu. Kemudian Kang Usman Yunan. Marga Saragi doh. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usman Yunan Saragi. Oh, Lai Saragi dari Dubai. Oh, di Dubai dia sekarang. Dubai itu Qatar. Qatar itu mananya Dubai nggak tahu aku. Ya.
Salam Isra Islam rasional. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan atas guru dan keluarga. Amin. Begitu juga atasmu saudaraku, laiku ya, yang ada di seberang sana ya, di barat tengah. Kalau aku bilangnya barat tengah bukan timur tengah ya. Tepatnya di Dubai. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang barokah ya. Ini negerinya orang Petro apa ini namanya? Petro. Nggak tahu mata uang Dubai itu apa ya? Bukan dolar kan? Oke, begitu dengan saudaraku yang berada di channel ini yang selalu memberikan sholawatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke. Almarhum Mas Panani adalah salah satu guru saya, Gus, di Kuala Tanjung, Medan pada era tahun 90-an. Alhamdulillah. Ternyata kita satu guru ya. Memang almarhum Gus Wanani itu dulu ditugaskan untuk dakwah ke daerah Sumatera dan itu bagian utara. Makanya banyak santri-santrinya yang tersebar di sana dan itu aku bikinkan grup WA ya. Untuk Lai Saragi silakan kontak Japri ke WA aku kalau mau aku masukkan grupnya ya. Silakan saja. Ternyata kita satu guru ya. Itulah memang subhanallah ya. Almarhum Gus Wanani itu semangat dakwahnya tinggi. Sampai-sampai ibu nyainya itu melarang karena mengkhawatirkan kesehatannya ya. Kalau dakwah itu kemana-mana. Di Jawa ini loh, kemana-mana dia. Jawa Tengah, kemana gitu. Kalau dulu ke Sumatera itu satu keluarga dibawa ke sana. 90-an. 90-an itu aku belum di sini, aku masih di Malang. Aku masuk Batu ini 98. Ya. Oke, Lai Saragi, mau latih godang Tuhan menasude ya teh. Kita ketemu ternyata kita satu guru. Ya, terima kasih. Semoga ini bisa mempererat silaturahmi di antara kita. Ya. Matur nuwun, mulai teh godang, atur nuhun. Mator sekalangkong kata orang Madura ya. Terima kasih. Salam Isra untuk yang ada di sana semuanya. Selamat menuai menuai berkah dan barokah ya. Berkah dan barokah itu menjadi kata majmu'ah. Sebetulnya nggak perlu begitu karena berkah itu ya berasal dari barokah itu. Nanti kalau dalam edisinya Ibraniun dia menjadi baruk. Maka kalau ada baruk ministry ya, baruk itu barokah. Termasuk bekas presidennya Amerika itu, bapaknya kan Islam itu, ya. Namanya kan seperti itu ya. Oke, terima kasih dari Dubai kita. Nggak tahu ya orang Dubai nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Kalau nonton channel ini nggak tahu dia. Oke, terima kasih Lai Saragi. Salam hormat juga untukmu. Ternyata kita satu guru ya. Dan Lai seniorku karena aku 90 belum ketemu almarhum Lai. Aku masuk Malang ini 98, kemudian masuk Batu. Aku masih di Malang, kemudian reformasi 98. Baru di tahun 2000-an aku ketemu almarhum. Tuh. Jadi Lai adalah kakak tingkatku dan salam hormat untuk seniorku. Semoga Gusti Allah Agung selalu merahmatimu. Oke, berikutnya Gispati ya. Alhamdulillah perlu hadir Tuhan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Soleha Gispati yang ada di Palu. Ya. Berikutnya Bapak Ikhwan Tamim. Alhamdulillah bisa ngaji. Salam Isra. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Ini sesepuh kita ini dan bukan orang sembarangan, masih juga bersemangat ngaji. Ini menjadi contoh untuk kita yang muda-muda ya. Berikutnya Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus, Sidam Manik hadir setia menyimak kajiannya, menambah pengetahuan, siap menunggu di kajian seri kedua. Semoga sehat Gus dan mudah mendapat rezeki yang barokah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Mas Isdianto. Berikutnya saran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang. Iya, tadi malam itu agak telat itu ya. Karena di sini mau pulang dari Malang, ya macet kendaraan ya. Berikutnya
Yang punya Jogja ini, Kang Mas Edi Margono, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jagoan kita dari Ufuk Timur, Kang Dede Sunan. Salam Isra dari AB Pura, setinggi-tinggi bango terbang jatuhnya ke Kubangan juga. Terima kasih Gus, terima kasih sama-sama. Burung bangau. Ya. Setinggi-tingginya terbang ya, akhirnya ya kembali ke Kubangan juga. Oke, terima kasih Kang Deden ya. Berikutnya Kang Nurkolis Brebes hadir ngaji. Oke, terima kasih. Salam rasional untuk Kang Nurkolis, untuk semua saudara yang ada di Brebes. Kang Arsa Anggara, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra ikut nyimak dari Indrapura. Pesel ini aku nggak tahu, Pesel. Sumatera Barat ya, Indrapura Sumatera. Peselnya itu mana ya? Kalau Tapsel aku tahu, Tapanuli Selatan, tapi kalau Pesel ini enggak tahu. Oke, terima kasih Kang Arsa Anggaras ya. Salam untuk semua keluarga di Indrapura. Berikutnya Kang Samsul Yatim, Nyimak Gus, salam Isra, salam Isra untukmu juga untuk semua keluarga yang ada di Pandaan. Berikutnya Bapak kita ini yang merequest Bapak kita ini ya. Bapak Budi Siswanto, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyimak Gus, mantap, 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 mantap. Oke, Kang Arif Muksinin, Tuban siap hadir Gus, mantap, mantap, mantap Kang Arif. Ya, dilanjutkan Kang Eldeobla, Bandung hadir setelah tawasulan. Naonnya tawasulan? Atur nuhun, terima kasih untuk Kang Eldeobla ya. Hutao hadir sensei, salam Isra, salam Isra juga untukmu. Nggak tahu apa itu sensei, apa tuh? Bahasa apa itu? Oh, bahasa Jepang tuh sensei itu. Hutao, ternyata kamu pintar juga Hutao. Oke. Aku bahasa Jepang taunya harakiri. Harakiri. Oke. Berikutnya Kang Hari Sunanda, Ratur Nuhun jempol dan lirikan matanya. Lanjut Kang Irfan Al-Akbar, Al-Baqarah 62 atau Al-Maidah 69 tidak ada yang plural. Itu ayat yang normal-normal saja. Semua umat Yahudi, Nasrani, Sabi'in yang asli pengikut Nabi Musa, Nabi Isa atau nabi-nabi lainnya pasti akan masuk surga karena masih dalam satu garis, yaitu jalan yang lurus. Siratul Mustaqim, jalan yang lurus dari Hong Kong. Siratul itu jalannya orang-orang yang istiqomah ya. Bukan jalan yang lurus. Karena apa? Ini mumpung aku ingat nih. Ya. Kalau kami ngaji itu dibedakan antara, nampak di sini, sirot, torik, dan syabil. Ini memang kalau diterjemahkan, ini masing-masing dalam bahasa Indonesia menjadi satu namanya, jalan. Tapi ini beda, sirot dengan torik dengan syabil ini beda. Syabil ini berbicara tentang teritorial kekuasaan dalam suatu negara. Kalau di Al-Fatihah itu kan dia pakai sirot, sirotol mustaqim. Nggak pakai torik, nggak pakai syabil. Nanti kalau misalkan ini, toriko apa dia? Dia toriko Qodriyah Naqsabandiyah. Kenapa nggak pakai sirot apa dia? Gitu kan nggak pakai. Toriko apa dia? Toriko Sidikiyah. Pakai torik, nggak pakai sirot, nggak pakai syabil. Beda, jalan di sini beda, jalan di sini beda, jalan di sini beda. Jadi itulah Al-Quran itu begitu apa ya? Mantap, dia punya aturan itu rinci. Sekarang bagaimana kita mempunyai kemampuan nggak untuk membaca yang rinci-rinci itu? Ya, ini masalahnya di sini. Jadi ramenya terjemahan itu karena nggak tahu sirot, torik, syabil itu memang jadi satu kata kalau masuk ke Indonesia kita. Apa? Jalan. Tapi jalan apa? Gitu loh ya. Makanya seperti aku bilang, kembalikan ke original teksnya saja. Ya. Kita sama-sama tahu ya, orang-orang apa ya?
Mustaqim itu tentunya orang-orang yang istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah menempuh jalan yang lurus. Tapi kan itu dia overlapping dia. Harusnya kan cukup ya jalan orang-orang yang istiqomah. Ya memang sih orang-orang yang istiqomah itu maksudnya dalam Al-Quran itu istiqomah dalam menempuh jalan-jalan lurus. Jalan-jalan lurus apa? Jalan-jalan yang sesuai dengan hukum Allah. Kan itu sudah penafsiran. Maka kajian kita tadi pagi di Mampir Ngombe tadi pagi itu, you mau menerjemahkan atau mau menafsirkan? Kalau yang namanya tafsirkan ya silakan saja. Kalau terjemahan harus tunduk terhadap teks dong. Makanya aku bilang guru-guru Al-Quran kalau aku tanya itu dia sudah tahu, dia tidak mau kasih aku tafsiran. Pasti misalkan merah ya merah, nggak langsung merah jambu. Tak tolak gitu ya. Jadi kita berusaha tertib, taat terhadap teks ya. Beda halnya jika Yahudi yang tegar tengkuk atau Nasrani yang hasil konsili Nicea 325. Nah ini masalahnya. Yang setelah tahun 325 Masehi itu masih bisa disebut Nasrani apa sudah Kristen namanya. Karena itu nanti sesuai dengan peristiwa di Antioquia itu. Masalahnya di Kisah Para Rasul di Antioquia itu tahun berapa nggak ada itu. Kan di Antioquia lah pertama kali mereka disebut Kristen itu di Kisah Para Rasul. Artinya sebelum itu nggak ada julukan Kristen. Cuman di situ tahunnya nggak ada. Itulah perlunya kita sejarah belajar ya. Jadi sejarah itu waktu walaupun dia relatif tapi dia juga diperlukan. Yang mereka itu sudah kategori umat yang dimurkai dan golongan umat yang sesat. Al-Fatihah ayat yang ke-7. Oke, terima kasih untuk Kang Irfan Al-Akbar. Kemudian kita lanjut. Nah, ini yang punya Jogja ini. Bulak sumur. Pluralisme nggak masuk akal. Karena selangkah menuju murtad. Itu nganu itu adik kandung. Adik kandung itu. Ya. Akal-akalan agama obral surga. Selain salam Isra dari Jogja, kota dengan mu'alaf terbanyak. Subhanallah, alhamdulillah. 2022. Jogja itu bukan main ya, dengan mu'alaf terbanyak. Dan jangan lupa nanti 25 Desember itu kita canangkan sebagai Hari Mu'alaf Dunia. Ya. Mana handphonenya Bapak yang hitam? Yang satunya. Oh ini Bapak cari ini nih. Sebentar supaya kamu tahu mumpung aku ingat ya. Jadi nanti itu menjadi Hari Mu'alaf sedunia ya. Kita canangkan Arimatea. Itu gagasan itu datang dari Arimatea Makassar, Kang Mas Yumsar ya. Dan kemarin sudah kita laksanakan kan? Jadi kalau kamu bikin ucapan, monggo. Ntar tak cari Rahmat. Oke. Semoga bisa ya, karena aku gaptek ini. Semoga bisa di setel. Kalau nggak bisa di setel ya, semoga bisa. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rifki Ja'far bin Talib. Ya, saya Jumsar. Nah, bersama saya Abdul Latif. Bersama Saya Ishak. kita dari Arimatea, Sulawesi Selatan. Takbir. Allahu Akbar. Duh, sudah? Oh belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak itu? Saya mengapresiasi apa yang diupayakan oleh kawan-kawan untuk menjadikan tanggal 25 Desember adalah Hari Mu'alaf Dunia. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan. Ini Gus Lutfi Basori, ini tokoh Islam, tokoh NU garis lurus. Muslim yang berduyun-duyun mempelajari Islam sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, hadis, serta juga pendapat para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi saya mengapresiasi, bravo kepada semua aktivis Muslim yang akan menjadikan tanggal 25 Desember
pejuang dakwah Forum Arimatea, ya, secara khusus dan secara umum seluruhnya teman-teman pejuang dakwahku, ya, dimanapun kalian berada, semoga Gusti Allah yang Maha Agung selalu memberkahi dakwah kita. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, suatu yang menggembirakan bahwa Arimatea, ya, sebagai forum dakwah, ya, menggagas, dan gagasan ini cukup sangat brilian sekali, menggembirakan, ya, rasional dan excellent, istimewa. Ini gagasan top, ya, yang Arimatea Makassar, ya, Sulawesi Selatan. Arimateaku di sana menggagas, ya, bagaimana 25 Desember ini kita canangkan bersama sebagai Hari Mu'alaf Dunia. Subhanallah, sebuah gagasan yang sangat menarik, sangat brilian, ya. Saya Dewa Putu Adi, mualaf asal Hindu Bali, bukan mualaf lagi, mantan mualaf. Alhamdulillah, saya ingin titip salam dengan teman-teman Arimatea di Makassar dan teman-teman aktivis Islam yang ada di Makassar yang sedang berjuang untuk menciptakan Hari Mu'alaf. Insya Allah saya perwakilan dari Mu'alaf selalu mendukung dan selalu bisa punya peran serta untuk para mu'alaf di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, insya Allah. Maaf juga nggak bisa hadir, mungkin di lain hari, di lain waktu bisa bertemu dengan sahabat-sahabat semua. Pada ikhwan akhwat yang telah berusaha menjadikan agar Sudah dulu ya, ini panjang ini, capek. Ya itulah ya, kajian Gus Betik itu singular ya. Mumpung ingat, aku ke situ tadi ya. Jadi 25 Desember itu dicanangkan sebagai hari mu'alaf dunia ya. Semoga nanti semakin marak ya mu'alaf-mu'alaf yang terus bertambah dan bertambah, dan aku juga senang ya. Dan sekarang Arimatea berpusat di Jogja ya. Ternyata data dari Kang Mas Mustafa Ibrahim, Jogja itu sebagai kota dengan mu'alaf terbanyak di tahun 2022. Terima kasih Kang Mustafa Ibrahim atas data yang diberikannya. Oke, itu ya. Sekarang kita ke sini. Ya. Kembali, kalian setuju nggak bahwa Yahudi ini masih berlaku, Nasrani masih berlaku, Islam masih berlaku, sehingga orang itu tinggal memilih yang mana, sama saja. Kalau kalian setuju monggo, kalau enggak. Kalau aku tidak, ya, seperti yang aku sudah jelaskan ya di kajian tentang semua nabi itu Muslim, tapi tidak semua nabi itu Islam ya. Karena kita tahu ya, awalnya itu disebut Milata ya. Milata Abraham atau Mila Ibrahim kalau kita baca di Al-Qur'an itu ya. Kalau aku skemanya begini. Ini Bapak Abraham ya. Ini Mila Abraham. Ya, terus di sini ada Yahudi, nampak di sini, Yahudi, ya, siapa? Kanjeng Nabi Musa. Terus di sini ada Nasrani, Nasoro, Kanjeng Nabi Isa, ya. Terus di sini nampak ini Islam. Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Estafetnya begini. Ini ya diajarkan ya. Data yang kita terima ini ya. Setelah itu ada masa selesai, masa patroh ya, sampai nanti
hadirnya nabi berikutnya, yaitu Kanjeng Nabi Musa di sini. Maka yang dari sini itu harus migrasi ke sini. Ini selesai. Kalau aku gitu. Kanjeng Nabi Musa, ya, dengan nggak tahu berapa lama ya Kanjeng Nabi Musa itu mengemban tugas kenabiannya ya. Sampai akhirnya Yahudi itu tersampaikan, sampai nanti ada patroh, sehingga datangnya Kanjeng Nabi Isa ya dengan Nasraninya. Maka yang di sini itu seharusnya ke sini. Dan ini selesai. Ya. Kanjeng Nabi Isa tidak lama, sekitar 3 tahunan ya. Karena kan ini data sejarah ya, tentunya tidak exactly. Dari usia 30 sampai ke 33, jadi 3 tahunan lah ya. Seharusnya ini setelah 3 tahunan ya, dia patroh kosong. Baru nanti di abad ke-6, ada yang bilang abad 6, ada yang bilang abad ke-7 ya, Islam hadir dengan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai gurunya. Maka di sini pindah ke sini. Ini selesai. Ya. Jadi kalau kita bahasakan Milata Abraham itu agama yang berikutnya itu melanjutkan agama yang lalu. Ini melanjutkan dari ini. Ini melanjutkan dari ini. Ini melanjutkan dari ini. Dia estafet. Tapi tidak semuanya ini berlaku dalam satu waktu yang sama. Enggak. Ini punya waktunya sendiri-sendiri. Di sini selesai dia masuk ke sini. Di sini selesai dia masuk ke sini. Di sini selesai dia masuk ke sini. Nah, ini sebagai pamungkasnya. Sampai nanti yaumul sa'ah. Bukan yaumul kiamah. Ini kataman nabi, tidak ada nabi lagi, tidak ada firman lagi, maka tidak ada din lagi. Sudah ditutup dengan Islam. Jadi Islam ini bukan sesuatu yang baru. Islam itu berlanjut dari Nasrani, Yahudi, Milah. Kanjeng Nabi Muhammad berkali-kali mengatakan dia bukan nabi yang baru. Dia pelanjut estafet perjuangan saudaranya Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Bapak Abraham Ibrahim ini. Jadi ini satu garis, cuman ini tidak semua berlaku. Selesai. Yang jadi masalah itu contohnya di sini. Yahudi ya, masa patroh. Patroh itu ditinggal Kanjeng Nabi Musa wafat, patroh kan sampai ada nabi lagi. Itu nggak tahu ya berapa lama kira-kira itu, 700 tahunan ya. 700 apa lebih ya? Lebih, ingatku lebih. Ya. Kosong baru nanti hadir Mesias Kanjeng Nabi Isa. Seharusnya Yahudi yang di sini itu pindah migrasi ke sini ngikuti Kanjeng Nabi Isa. Seperti di sini ketika patroh terus datang Kanjeng Nabi Musa, seharusnya pengikut-pengikut di sini mengikuti jejak Kanjeng Nabi Musa. Masalahnya ketika di sini Israel tegar tengkuk. Mereka bukan saja menolak, bahkan membunuh Kanjeng Nabi Isa. Nggak mau masuk ke sini. Nggak mau. Ya, seharusnya mereka menjadi pengikut Kanjeng Nabi Isa karena ini sudah expired, sudah selesai. Bosnya aja sudah berganti, estafetnya dari Kanjeng Nabi Musa ke Kanjeng Nabi Isa. Tapi masalahnya orang Israel tidak mau, mereka tetap berkutat dalam Yahudinya. Tidak mau to be Nasrani. Bahkan menolak Kanjeng Nabi Isa, bahkan menyalibnya. Sudah aku katakan, sejarah itu berulang. Ya. Sejarah itu berulang. Yang berbeda itu tempusnya, lokusnya sama pelakunya doang. Apa yang dilakukan oleh Yahudi ini, oleh Israel ini berulang di sini. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad membawa Islam, seharusnya kan Nasrani di sini migrasi ke sini menjadi Islam. Tapi tidak mau, tetap aja di Nasrani sampai sekarang yang berubah menjadi Kristen itu. Jadi artinya apa yang dilakukan Kristen
tidak mau terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, tidak mau terhadap Kanjeng Nabi Islam, tidak mau terhadap Islam, itu copy paste. Sudah dilakukan oleh pendahulunya, yaitu orang-orang Israel dalam Yahudinya. Jadi copy paste itu. Coba kalau kita semua ikut aturan main, kita akan ketemu satu di muara yang sama, yaitu Islam di bawah kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Dari sini selesai pindah ke sini semua. Dari sini selesai pindah ke sini semua. Dari sini selesai pindah ke sini semua, dan dikunci kata Nabi ya sampai nanti yaumul qiyamah. Kalau kita mau taat-taat semua enak ini, dia cuma lompat sini, bersatu dalam satu kesatuan itu keluarga di sini. Masalahnya tidak begitu. Nasrani lewat Kristen melakukan hal yang sama apa yang dilakukan Yahudi. Nah, jadi aku tidak seperti teman Kristenku. Buat teman Kristen ini masih berlaku semua. Ya, orang ya mau ke sini kek, mau ke sini kek, mau ke sini kek. Apa kalau mau mundur ke belakang lebih jauh? Nggak tahu ini jarak antara Bapak Abraham ke Kanjeng Nabi Musa itu relatif lebih jauh lagi tuh. Aku belum nemu catatan sejarahnya ya. Terserah saja. Kalau teman Kristenku begitu, kalau aku enggak. Masing-masing waktu ada nabinya, ada agamanya. Masing-masing agama ada waktunya, ada nabinya. Begitu juga ini ada waktu-waktu tempus delictinya. Tetapi ini bersumber dari satu yang sama, yaitu YHWH atau alif lam lam ha. Ini sumbernya. Ini ya, yang monumental kan Bapak Abraham, maka dia disebut gelarnya itu apa Bapak Abraham itu ya? Bukan sekedar sahabat, lebih Khalilullah. Khalilullah itu lebih dekat dari sahabat, kan ada kawan, ada teman, ada sahabat. Ini yang Khalilnya. Sangat dekatnya kepada Gusti Allah Bapak Abraham. Ya. Jadi ingat ya, dalam Islam ini sudah selesai semua. Maka semua harus bermuara di sini. Oke, jelas ya? Udah jelas, aku hapus. Berapa lama nih? 47 ya. Insya Allah ini selesai di seri yang kedua ini ya. Sekarang bagaimana kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-62 dan surat Al-Maidah ayat yang ke-69. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sama yang pernah ditanyakan kepadaku oleh, yang aku pernah bilang dulu, aku diajak ketemuan di hotel seorang pejabat dari Jakarta yang anaknya hampir murtad dan insya Allah akhirnya kembali lagi tuh ya. Yang tidurnya aja satu malam 4.800.000 hotelnya, yang tak target. Aku dakwah mau masuk YouTube perlu alat ini nih. Aku minta uang 3 juta langsung ditransfer. Aku orangnya gitu belak-belakan ya. Cuman aku enggak ngawur. Aku lihat memang dia sudah dalam ukuran yang pantas untuk dimintai bantuan, ya aku minta. Masalah nanti dikasih atau nggak dikasih itu urusan dia, tapi aku minta. Dan sebetulnya sih dia seharusnya yang berterima kasih sama aku, karena aku kan memberikan peluang untuk dia bisa ke janannya Gusti Allah dengan cara membantu. Ya. Tapi kalau misalkan ya dia sendiri dalam kondisi yang masih di bawah, aku ya nggak mau, jadi nggak ngawur aku, gitu ya. Nah, bapak ini setelah anaknya selesai aman, to be Muslim, kembali Islam lagi dan mau sholat lagi, dia terus dari Jakarta, dia kan pejabat di Kejaksaan Agung atau apa gitu ya. Dia lewat WA tanya dengan pertanyaan yang sama yang diajukan oleh Pak Budi. Maka aku akan menjawab pertanyaan itu seperti pertanyaan yang diajukan oleh Bapak kita yang dari Jakarta itu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk Pak Budi ya.
secara khusus dan secara umum untuk semuanya ya, supaya kalian nggak dibodoh-bodohi sama mereka-mereka yang berpaham pluralis. Al-Baqarah 262 ya. Al-Baqarah 262. Buka Al-Qur'anmu supaya kamu tahu. Ya. Al-Baqarah 262. Aku juga nggak tahu kenapa sama Depak kok perikopnya pahala orang yang beriman gitu ya. Sederhana banget. Oke, begini. Sesungguhnya orang-orang mukmin ya, orang-orang Yahudi ya, orang-orang Nasrani ya, dan orang-orang Sabi'in ya, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh ya, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Pertanyaannya ya sama, Pak Budi ini gimana itu memahaminya? Kemarin Sabi'in sudah aku sampaikan ya, videonya sudah ada. Sabi'in itu orang yang sudah bertauhid meskipun belum ketemu Nabi itu ya. Nah, terus bagaimana tentang Nasrani dan Yahudi ini? Jadi gini Bapak, kalau kita membaca Yahudi atau Nasrani itu jangan dipukul rata, lihat konteksnya. Ya. Karena kalau nggak gitu kita bingung, salah satu sisi Yahudi itu diperspektifkan tidak taat, salah satu sisi khususnya di 62 dari Al-Baqarah ini diperspektifkan justru masuk surga. Ini gimana? Maka aku bilang lihat konteksnya. Ya, sama dengan Yesus mengatakan tentang sesembahan itu bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kami menyembah apa yang kami kenal, sedangkan kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kita akan menjadi bingung kalau tidak paham duduk permasalahan. Loh, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tapi di sisi lain terjadi rivalitas antara Kanjeng Nabi Isa dan orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi. Terus gimana ini? Maka jawabanku seperti tadi, lihat konteksnya. Yahudi itu tidak boleh digebyak uya, dipukul rata. Ada juga Yahudi-Yahudi yang taat. Gitu ya. Oke. Jadi Pak, ya, Yahudi, Nasrani, kalau Sabi'in sudah ya. Sabi'in, nah, teman-teman yang belum lihat itu videonya Sabi'in itu ya. Ketik Subhaniti Sukoto terus Sabi'in nanti kan keluar itu. Kalau enggak tanya Pak Budi atau seniormu yang lain ya. Di sana sudah aku jelaskan. Sekarang kita fokus ke Yahudi dan Nasraninya ya. Ini Yahudi yang seperti disampaikan oleh Kang Mas Irfan Al-Akbar tadi, Pak. Nasraninya juga Nasrani yang seperti disampaikan oleh Kang Irfan Al-Akbar. Aduh, sudah aku hapus. Yang mereka hidup di zaman kenabian Kanjeng Nabi Musa ya, dan masih menggenggam teguh Yahudinya. Bukan Yahudi yang mereknya Yahudi, tapi sudah ajarannya sudah tidak Yahudi lagi, sudah melenceng. Bukan yang itu. Begitu juga Nasrani yang mereka pada masa Kanjeng Nabi, kenabian Kanjeng Nabi Isa, dan Nasraninya itu seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi Isa, bukan ditambah-tambah. Makanya yang konsili Kalkedon, Nikea bukan yang itu. Intinya Yahudi dan Nasrani itu adalah Yahudi Nasrani yang lalu. Timbul pertanyaan, yang sekarang yang bagaimana? Yang sekarang tidak masuk, Pak. Karena aku sudah bilang tadi, expired dia. Seharusnya kan bermigrasi dari Yahudi ke Nasrani. Nasrani selesai langsung ke Islam. Harusnya begitu, tapi kan manusia selalu membangkang, tidak mau taat. Ya sudah, nggak apa-apa. Silakan memilih karena laikur abidin, dan setiap pilih ada resikonya masing-masing. Ya monggo saja. Jadi bukan berarti Yahudi, Nasrani itu juga sama dengan Islam, Sabi'in juga sama yang diwakili orang-orang mukmin. Bubar, enggak begitu.
Dan masalahnya ketika ayat ini dibawa di kampus-kampus oleh orang-orang pluralis, mahasiswa-mahasiswa itu tidak cermat. Jadi ya itulah perlunya kita belajar Al-Quran supaya tidak tergesek kita. Akhirnya kalau tergesek karena tidak cermat, ya jadi pluralitas. Sudahlah, nggak usah rame-rame apa, semua agama sama benernya. Kalau ada yang ngomong gitu suruh kesini, tak kasih tahu. Kalau semua benar itu benar menjadi ada nggak? Ya, jadi aku ulangi lagi. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, ya, hari kemudian dan beramal solih. Iman dan amal solih dari dulu itu kuncinya swargo itu ya iman dan amal solih. Kalau cuma satu aja nggak lengkap, harus dua-duanya, iman dan amal solih, ya. Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi jelas ayat ini bukan ayat mengatakan bahwa Yahudi sekarang, Nasrani sekarang, Sabiin sekarang. Tak begitu. Ini cerita mereka masa lalu itu. Karena apa? Karena kita itu Abrahamic itu migrasi seharusnya. Maka ketika sudah datang Kanjeng Nabi Muhammad lewat Islam, ini sudah nggak berlaku lagi, Pak. Harusnya mereka semua to be Islam, to be Muslim. Cuman kan tidak semua orang mau. Sudah aku ceritakan seperti tadi. Dulu juga harusnya semua orang menjadi Nasrani, tapi kan tidak semua orang mau, maka mereka tetap dalam Yahudinya. Ya. Paham sampai sini? Ya. Jadi jangan mau diototoi, dibodoh-bodohi, digoblok-gobloki. Ini loh, pluralisme. Kenapa? Ternyata orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin juga sama. Tidak ada kekhawatiran mereka, ya. Nggak boleh khawatir-khawatir. Kamu bacanya nggak paham, lewat kamu. Sekarang kita coba nukil yang di surat Al-Baqarah, ya. Surat 5. Surat 5 ayatnya 69, ya. 569. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu perikopnya kewajiban Rasulullah menyampaikan agama. Begini. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja, artinya tanpa terkecuali, di antara mereka dan hurungnya yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian beriman kepada beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, sama dengan yang ini substansinya sama, Pak. Cuman kembali tadi harus tahu Yahudi yang mana, Nasrani yang mana, Sabiin yang mana. Karena nanti ada hadis yang diriwayatkan lewat Abu Ya'la, ya. Abu Ya'la. Ini jalurnya dari sini. Apa kata hadis itu? Kanjeng Nabi Muhammad mengucapkan, seandainya saudaraku Musa masih hidup, dia harus hidup dalam syariat yang aku sampaikan. Dia menariknya langsung ke bab Musa. Artinya kalau Nasrani bagaimana? Ya jelas sami mawon. Ya. Sedangkan yang sini aja langsung ke sini kok, apalagi yang ini. Kan ini lebih ke sini, lebih dekat sama ini. Makanya langsung ke mawon. Seperti tadi kumulatifnya ini di Islam ini. Maka lahirlah hadis lewat Abu Ya'la, ya. Seandainya saudaraku Musa masih hidup, dia harus ikut terhadap syariat yang aku bawa. Nah, jadi nggak perlu ditanya lagi Kanjeng Nabi Isa, ya, tentunya sudah termasuk karena Kanjeng Nabi Musa lebih senioran lagi. Ya.
Nggak bisa, Pak. Akhirnya bermuara pada Islam. Inna dina indallahi Islam. Dia sudah paripurna. Ya. Ini hadis ini semakin mengkokoh bahwa yang dulu-dulu itu kalau masih hidup tuh ke Islam. Bukan tetap pada yang dulu itu. Jadi sekali lagi Pak Budi, ayat ini bukan ayat pluralisme. Ya, tapi ya begitu ya. Kadang-kadang orang dikecoh. Lihat itu Yahudi, lihat itu Nasrani. Mereka tidak boleh bersedia, tidak mereka dapat pahala loh. Sama dengan kalian orang-orang mukmin. Iya Mas, Yahudi Nasrani mana dulu? Harus gitu. Ya. Ini Yahudi yang dulu. Ya. Nasrani yang dulu. Sekarang ya nggak berlaku lah. Ya. Karena apa? Penggantinya ya, sebagai pengganti dan penerus Yahudi dan Nasrani itu sudah tiba, yaitu Islam. Ya. Jadi kalau kita taat terhadap ini ayat dan kita pahami secara tepat, maka tidak benar kalau Quran surat Al-Baqarah surat 262 dan surat Al-Maidah surat 569 mengatakan bahwa itu loh plural. Lihat itu nabi-nabi itu. Ya. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada lagi Sabiin, sama masuk surga semua. Jadi sama agama ini. Ya. Kalau ada yang mulai ngoceh-ngoceh begitu, sampai pura-pura ngantuk aja. Gitu. Nanti dia sudah berhenti, baru sampai ngomong. Udah puas, udah. Giliran saya ngomong boleh, boleh. Baru ngomong. Jelaskan sebagaimana kamu mendengar aku menjelaskan. Bahwa ayat-ayat ini itu bukan mengatakan bahwa semua agama itu sama. Meskipun ada Yahudi, ada Nasrani, ada Sabiin. Beda. Ya, dan mereka diselamatkan itu Yahudi Nasrani yang menapak tilasi ya orang-orang yang kredibel dalam hukum Allah tentang taatnya, tentang penyebarannya. Yaitu siapa? Ya. Bisa kita lihat di sini nanti. Ya. Sehingga jalinan-jalinan ini akan memperkokoh benang merah. Karena masih satu garis, Pak. Yang tidak berubah itu apa sih? Syariat itu berubah, Pak. Meskipun ada juga yang mengatakan syariat itu tidak berubah. Itu masih lah ya. Terbuka untuk didiskusikan. Tapi sesuatu yang menjadi benang merah agama samawi itu adalah ini, Pak. Di sini ini Pak yang mengikat antara milat Abraham, antara Yahudi, antara Nasrani, antara Islam dalam satu suara, yaitu tauhid. Ini benang merahnya terikat kuat di sana. Kan masalah syariat ya bisa saja sendiri-sendiri. Seperti Daniel itu kalau sholat berapa waktu? 3 waktu. Menghadap mana? Menghadap Yerusalem. Kita sekarang 5 waktu. Menghadap mana? Menghadap Haramain. Beda syariatnya. Gitu loh ya. Tapi sosok tauhid ini yang tidak pernah lekang. Inilah jadi pengikatnya. Lem perekatnya itu di sini. Ya. Iya, aku diajak podcast dari teman Kristen Tauhid, cuman aku masih cari waktu ya. Nggak tahu kapan. Katanya dia insya Allah bulan depan, berarti Januari mau ke sini ya. Karena kalau diajak live lewat opo jenenge kuwi. Apa namanya tuh kalau pakai handphone gini ini? Zoom gitu. Aku kurang puas dan takutnya nanti begitu asik ngomong kendala wifi, sinyal nggak ada ya kacau. Mending ketemu di darat gitu ya. Aku ulangi, pengikatnya di mana? Di sini, Pak ya. Syariat boleh beda. Ya, tapi pengikatnya di sini. Karena semua para nabi itu dari 120 nabi
Seutama-utama kata yang dari lisannya adalah la ilaha illallah. Ya. Udah Pak ya, clear Pak ya. Aku kira cukup clear lah ya. Jadi ini jadikan tuh ya, seri 2 tamat ya. Sudah clear ya Pak ya bahwa Yahudi dan Nasrani itu jangan digebeh uyah. Dilihat konteksnya. Itu berbicara Yahudi dan Nasrani yang dulu, yang sebagaimana mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para mustaqim, orang-orang yang istiqomah, yaitu para nabi, Kanjeng Nabi Muhammad. Itu juga kelanjutannya dari Kanjeng Nabi Musa dan Kanjeng Nabi Isa, atau saudara Israel kita menyebutnya Moses, dan mereka jarang nyebut Isa ya karena mereka salib sih. Ya. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Supaya clear ya. Jadi tidak benar. Tidak benar. Dan apa yang aku sampaikan ini tolong sampaikan ke anak-anakmu, ke keluarga-keluargamu, ke sahabatmu, terutama yang sedang menempuh kuliah di kampus-kampus. Karena namanya dosen itu kadang-kadang dia menyuntikkan pluralismenya dia ke dalam mahasiswanya. Nah, kalau sudah dibekali ini kan insya Allah kuat dia. Meskipun nggih tapi nggak dipakai, nggih aja tapi nggak dipakai. Karena tidak mungkin. Dan ayat ini sekali lagi tidak menyatakan pluralis. Tidak. Ya. Oke. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai imanmu. Ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Semoga kita mendapatkan barokah ya, rezeki ya, yang itu sangat memberkahi, usia ya kalau kan dia namanya mau yang ideal, yang panjang dan berkah. Kalau panjang nggak berkah juga bikin repot, nanti mampus lagi, pertanggung jawabnya lebih berat. Mendingan mati sekarang aja. Usia yang panjang dan itu memberkahi kita panjangnya ya. Oke, semoga kita mendapatkan keberuntungan, dan ini sudah waktunya masuk sholat asar. Aku segera sholat asar berjamaah. Ya, aku belum sempat hadirkan hadisnya, nanti coba kamu cari. Itu dari jalur Abu Ya'la ya, bahwa seandainya saudaraku Musa itu masih hidup, dia harus mengikuti syariat yang aku bawa. Begitu kurang lebih teksnya ya. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.